Alhamdulillah Ikhwan Villa semua, saat ini saya Timbun berada di Pesarian Makom Mas Muhammad Soleh Banyuwangi. Ini di belakang saya Timbun bersama ada Makom Wali Allah di Banyuwangi. Dan ini saya Timbun perjalanan wisata religi terakhir ke Pesarian Mas Muhammad Soleh. Nah, jadi sepulang dari Datuk atau Ibrahim Banyuwangi, jadi rutenya biasanya ke sini Ikhwan Villa. Jadi saat ini saya Timbun adalah perjalanan terakhir di Pesarian Makom Mas Muhammad Soleh Banyuwangi. Ini di belakang saya Timbun. Hampir banyak itu yang dari Nazim kan DPR RI ke sini. Karena beliaunya menyampaikan kalau Kiai Asad abahnya itu ngaji di sini dulu. Kiai Holil Bangkalan, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Hamid Pasuruan, lalu Kiai Abdullah Fakih, lalu Kiai Harun, itu yang paling muda. Nah, beliaunya ini bersama 3 teman, penasihat spiritualnya Bupati Pringgokusumo. Ini 3 ini meninggalnya 1 hari bareng. langsung. Tapi beda jam. Itu yang di depan itu istrinya, Pak? Hah? Istrinya. Ini istrinya. Ini kan mengikuti sunnah Rasul ya, bahwa yang diutamakan tuh ibu, makanya ibu ada di depan. Yang di belakang tinggi sendiri. Yang di sampingnya itu buyut Mas Muhammad Saleh. Mas itu gelar nanti bangsawan untuk Banyuwangi, Mas. Kalau perempuan Sayu ya. Sayu ya. Nah ini kan, yang paling timur itu putranya yang nomor 2. Itu buyutnya istri saya. Nah, lain-lain beliaunya ketua MUI, Imam Masjid Baitur Rahman setelah direnovasi, masjid gede ya. Kan rumahnya nggak di sini, rumahnya di belakangnya pendopo bupati. Dulu ada gang segini Kecil itu. untuk jalan masuk ke rumah beliaunya. Oh, ini berarti Kiai Asad ini santrinya berarti ya. Kayak Kiai Asad ya anu. Di atasnya. Ini pokoknya meninggal di tahun 1918. 1918. Tuluan Ria. Zaman. Tuluan Ria. Ya satu Tuluan Ria. Berarti sempat berguru ke Kiai Holil berguru Oh. di sini. Oh, berarti ini beliaunya gurunya Kiai Holil Jadi, Bangkalan. Oh. Kan biasanya Kiai kiai Masoleh ini. gitu kan gurunya banyak ya. Sana salah satunya ke sini. Kiai Asad itu ketika itu masih agak muda, ikut abahnya, ikut Kiai Samsul Arifin. Nah, ke sini. Itu untuk pemakaman umum atau pemakaman Ini keluarganya atau pengikut-pengikutnya ini, Pak, yang di belakangnya ada Mas Muhammad. umum, ada ya keluarga sih ya, karena ini wakafnya itu Mbak Putri yang putih paling barat itu. Yang ada 4 itu, 4 yang nisan berkuning keemasan itu. Oh itu cucu Oh, cucunya. cucu beliau ya. Ini putranya 7 ya, di sini semua ada 6 di luar, 1 di dalam itu. Nah beliaunya ini kan menurut buku yang saya baca ya, beliaunya itu suka memberi. Ketika ada orang minta tulus ya sungguh-sungguh, insya Allah dikasih. Nggak tahu yang diminta apa. Nah, lama-lama kami kan merawat begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang ganjil buat saya. Akhirnya malam hari saya tahu kunci, karena kalau dibebaskan tuh kadang-kadang disalahgunakan. Iya, takut dapatnya yang bukan-bukan ya. Ada foto-foto di tengah itu, banyak foto-foto cewek-cewek gitu. Itu ada ya. minyak lagi sana. Ada minyak lagi minyak. juga. Apanya? Ada minyak di sana. Ada minyak wangi, parfum. Ada. Ada forum kecil. Iya ada, lupa ada. Jadi itu. Berarti kalau untuk wisata religi ke Datuk Ibrahim
Kesini juga ya anunya ya. Kalau Atau beliau keluarga dari Situbondo, umumnya ke sini dulu baru ke sana umumnya. Tapi ya nggak pasti soalnya parkirnya mobil kan di luar sana ya. Jadi ya ke sana dulu atau ke sini dulu itu. Kalau beliaunya itu memang asli Ini berarti ya? Jawa, asli Banyuwangi. Kiai Muhammad Soleh ya. Mas Iya. Muhammad Soleh. Mas Muhammad Tapi Soleh. ada di situ Kiai Soleh, ada Kiai Saleh ya. Itu imam masjid begitu loh dulu ya. Kalau beliaunya itu memang saya baru setahun ini deh di sini. Jadi sebelumnya itu ya paling setahun 3 kali. Rumah saya kan yang di depan sana. Jalan itu paling barat. Akhirnya diperintahkan untuk di sini. Sehingga kami akhirnya buat rumah baru jadi-jadian. Yang di sebelah sini, Pak. Ini ada 2 makam ini di Oh, sini. itu gini. Itu makam istrinya Pak D yang itu rumahnya di luar itu. Itu Pak D Pranoto, ini cucunya beliaunya yang agak tajam anunya. Indra keenamnya tajam beliaunya itu. Nah, makamnya itu dua. Kalau yang di sana-sana banyak, ada yang dari Bugis, ada itu dari Di situ. ada yang kalau yang kuning-kuning itu dari cucu putra nomor antara nomor 1, 3 itu antaranya. Yang 6 di luar deh, yang 6 di luar. Berarti Saya kalau nganu. juru kuncinya ya, kalau misalkan ada Gini. peziarah untuk ke pesarian, Jadi juru kunci tertunjuk adalah istri saya karena nasabnya beliau. Saya kan menantu, jadi ya saya yang bersih-bersih saya. keturunan yang berapa ibu ini dari Mas Ya, Soleh? anak bapak mbah buyut tangga kelima dari beliau. Kelima. Keramatnya yang paling dikenang dan yang paling masyhur beliau itu apa? Ini Pak iya. beliaunya. Iya, Jadi Mas gini, yang kami kenang beliaunya itu jelas karena ketua MUI pada waktu itu ya, zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Kan meninggal di tahun 1918. Lalu yang kami yang Masjid Baitur Rahman itu ketika direnovasi arah ke Ka'bahnya kurang pas, kurang gini dikit gitu ya, yang membetulkan beliau. Nah, beliaunya itu tiap hari Jumatan di Mekah. Oh. Tapi gimana beliau jalan itu wallahu alam. Jadi artinya beliaunya itu diwalikan ya, wali Allah. Jadi kalau jalan ya bilang gitu ya. Nah itu di sana ada makam satu di dalam pagar itu tembok itu ya, ada itu anaknya kan itu Raja Klungkung. Oh. Itu namanya Mbah Gusti. Ketika beliaunya diundang ke Klungkung ngobrol-ngobrol dengan raja, ada suara tangisan minta tolong, itu di tepi hutan minta ditolong. Akhirnya karena sesuatu hal ya, sakit dan sebagainya, dibawa ke sini, ditari di apa ya, kalau orang Jawa ditari, kalau sampean mungkin di apa ya, Dirawat maksudnya gitu. Ditawari gitu loh ya. Kamu mau diobati? Mau. Ayo ikut Mbah ke Banyuwangi. Aduh, saya tidak bisa jalan, Mbah. Mana mungkin saya jalan ke Banyuwangi. Oh, kamu tidak usah jalan, kamu pegang tangannya Mbah, pejamkan mata, kamu ikut jalan Mbah. Nyampe sembuh, mualaf itu, Islam itu. Dia Hindu dulu karena Hindu. Gusti ya, apa kasrahnya tinggi, raja. Ya Gusti. Itu sejak di Bali apa di Banyuwangi memang? Di Bali. Dibawa ke sini sama beliaunya. Berarti beliaunya mualaf ya. Sampai bapak mertua saya pernah diasuh oleh Mbak Gusti itu. Jadi itu. Nah,
ketika beliaunya sembuh, diajak pulang ke Kelungkung nggak mau. Saya di Menetap sini, dia, saya jadi meninggal di. udah nyaman di sini, saya sudah Islam. Contohnya ketika bulan puasa, keluarganya datang ke sini, dikasih ini bunga-bunga begitu ya, itu ada suara. Ini beduk-beduk poso-poso dikasih makan, poso gitu. Itu ada suara begitu. Berarti dari keluarga I Gusti itu ya. Sana kumpul ke sini. Oh. Nah itu dulu ketika Dek. Itu disembuhkan langsung dengan Abah Mas Muhammad Soleh. Betul. Jadi tidak tahu caranya karena yang pasti beliaunya itu spesialnya ada di pengobatan. Apa hari malah ada saya. Itu ada tamu yang wah luar biasa itu. Jadi saya tidak masuk di saya. Iya, karena kegoiban Allah itu tidak bisa diduga ya Pak ya. Ceritanya itu dulu beliaunya itu di Datuk, akhirnya diajak ayo ikut saya ke rumah saya. Di mana Mbah rumahnya? Ternyata dituntun di situ. Jadi yang cerita orangnya loh ya, orangnya duduk di situ. Loh, gimana ceritanya? Ya itu, setelah itu ngobrol-ngobrol di sana, rokokan di sana itu katanya. Akhirnya buyut ini noleh dikit gini ngambil satu mangkok berlian deh. Satu mangkok. Katanya masih ada, dia ngomong dia itu masih ada Pak. Mana tuh Mas anunya? Lek aku sampaikan tunjukkan pada sampai. Udah kira percaya. Gitu. Iya, udah kira percaya. Pastinya itu kan sesuai dengan niat hatinya kita. Kalau niatnya kita baik, pasti baik juga. Niatnya kita berobat pasti dikasih sembuh dan jadi itu. Dia ini dikasih itu enggak mau. Bukan ini Mbah yang saya cari. Loh, apa yang kamu cari? Saya kepingin bisa menolong sesama manusia. Sekarang jadi itu loh pengobatan alternatif gitu deh di Ciluring. Oh, di situ. Itu Gus Nurholis, anaknya Kiai kok di Hasimbar Menjuluk. Oh, di situ. Kapan hari ke sini? Kapan hari? Oh, berarti rumahnya saya di sini katanya Abah Mas Soleh itu beliau langsung diarahkan ke makomnya diarahkan ke makomnya gitu. Dia tuntun, dia bareng-bareng. Jadi beliaunya ini mau wujud. Datang dengan full wujud manusia gitulah intinya. Iya. Sorban jubah. Subhanallah. Rokoknya itu, rokok klobot yang dari kulit jagung. Langsung pas menetap, saya sampai merinding ini. Langsung menetap di situ di makamnya itu. Akhirnya ya wes. Berarti sampai sekarang sukses dalam pengobatannya ya Pak ya. Subhanallah, karena ada campur tangan Allah ya pastinya. Jadinya loh, kapan hari malah saya menjadi bingung deh. Ya. Jadi di sini ibu-ibu yang berhalangan itu nggak boleh masuk di sini. Nah pada waktu itu tamu itu jumlahnya 18. Yang di sini kok ada yang latah, tapi latah itu ngerti? Iya latah. Iya latah, gitu. Ngelatah dia. Di situ itu dia kena temennya, ngomongnya salah-salah, jelek. Lah terus. Jadi akhirnya pulang mobilnya tidak kena. Mobilnya ada di akhirnya kebetulan ibunya anak-anak itu ada di rumah sana. Ada apa Pak? Gini. Coba pimpinan rombongannya balik ke makam, minta maaf barangkali ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang pas. Setelah itu balik lagi sana di starter, ya enggak kena. Akhirnya saya penasaran deh, maaf saya enggak ngerti mesin, enggak ngerti apa lo ya. Saya pulang sana, itu elep loh di sorong sana, sorong sini kan ya berat itu ya. Akhirnya saya coba deh sopirnya itu. Saya tapi ngambat dulu kepada beliau di sana di muka jalan. Canggah, tamu panjenengan mau pulang. Ini mobilnya tiba-tiba mogok. Panjenengan paling lancar.
Soalipun kegiatanipun wonten daleme nggih kathah. Saya pegang Dek. Saya kena ya Dek, aku yo heran. Aduh, loh kok kena? Tadi itu paling kurang pas, saya bilang gitu. Iya. Enggak, Pak. Saya ini megang mobil itu udah lama. Sudahlah, enggak usah dipermasalahkan. Yang penting bisa jalan gitu, iya. Saya enggak ngerti ya. Iya, makanya kita kan nggak boleh congkak ya Pak ya ke para wali Allah, apalagi Itu sesuatu yang aneh menurut saya. Ada lagi Dek, tamu dari sini. Dari sini kurang lebih ya 15 kilo. Dia datang, berdiri di sini. Setelah itu dia lihat aja. Loh, Pak, silakan masuk, Pak. Akhirnya masuk. Ngaji doa. Setelah itu pamit saya pulang. 7 hari berikutnya datang lagi, berdiri di sini. Loh, kok enggak masuk lagi, Pak? Monggo. Masuk, ngaji, dongo gitu di sana. Pulang. 3 hari berikutnya, berarti kan 10 hari dia ya. 7, 3. Datang sama keluarga, selamatan di situ. Selamatan di situ saya, maaf Pak, monggo silakan. Tapi saya enggak bisa makan makanan ini. Loh, kenapa Pak? Loh, saya kan enggak ngerti niat jenengan apa. Kalau niatnya baik, kalau jelek aku kan ikut-ikut. Enggak Pak, saya kesini syukuran. Saya dalam 10 hari ini sakit saya sembuh. Sakit muntah darah Dek. Oh sampai Dia muntah darah. Muntah darah ke dokter udah, ke paranormal udah. Sudah habis pikiran kemana-mana habis sudah. Akhirnya habis sholat itu dia ini baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali setelah itu salawat Nabi yang banyak. Tiba-tiba karena beliaunya ngambat nama beliau, dia bilang, Buyut, Mas Muhammad Saleh, saya ini sakit begini, mencari obat kemana-mana ndak tiba-tiba ada jawaban suara tapi nek awakmu pengen dan waras silaturahmi neng makame Mbah Mas Muhammad Saleh Manggisan, ini Manggisan gitu. Akhirnya Neng, kalau kamu pengen ketemu saya, kamu datang ke Taman Sri Tanjung, depannya masjid. Itu taman itu namanya Taman Sri Tanjung. Oh itu. Nanti saya keluar dari pendopo bupati. Ngomong gitu ya? Iya. Betul. Akhirnya hari yang pertama itu jam 3:30 dia datang di sana melihat di pintu gerbangnya pendopo keluar. Beliaunya keluar. Ya Allah, seperti itu akhirnya langsung percaya. Langsung berwujud gitu ya. Langsung berwujud di sana, tapi ya jauh, tidak bisa komunikasi dia. Ada jauh sana, Iya. hanya pandeng-pandengan ini. Artinya dia dengan ucapan tadi malam kok ketemu gitu, kok pas. Akhirnya yakin, hanya ngaji, hanya doa, hanya minum air barokah itu yang dengan itu kan banyak orang doa kan mungkin kena nganunya ya, kena aromanya. Kena kecipratan. Barokah di apa itu? Di bak itu Pak. Gentong itu. Iya, gentong merah itu. Oh, di situ. Dia ngambil, diminum sampai di nganu dadanya gitu. Sembuh Mas. Jadi ya itu nganu. Iya, saya belum ambil air nanti minta ya taruh di situ ya. Lalu ada 2 bulan lalu, baru 2 bulan lalu. Saya ke kampung halaman. Saya datang di rumahnya Pak Kohar. Tanya dia, rumahnya mana Pak? Banyuwangi. Banyuwangi mana Pak? Utaranya Mbah Datu. Loh, mana makamnya Buyut Mas Muhammad Saleh? Oh ya itu gandeng. Saya yang merawat halamannya dan sebagainya itu. Oh gitu. Ya Allah Pak, ada apa? Saya bilang gitu. Adik saya itu kakinya mau diamputasi. Itu udah jadwalnya besok, udah beberapa lama gitu ya, akhirnya besok.
berobat, nggak mau diamputasi. Akhirnya karena pernah kesini, di sana diambat. Buyut Mas Muhammad Saleh, kula nyuwun tulung buyut. Panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah, kepada Tuhan, pada Allah kesembuhan. Benjing kula niku dipotong buyut. Sinten malih sing saged nulung lek mboten panjenengan. Tolong buyut suwunaken apa namanya kepada Allah obat atau apa. Sampai dia tertidur. Minta itu sampai tertidur. Besok pagi mau ke dokter, sama dokter mau diamputasi ya, di rongsen. Jadi Sembuh ya. Oh, sembuh. Sampai sekarang Subhanallah. enggak dipotong ya Allah. Saya ya merinding deh. Iya. Baru dua bulan ya baru Iya. saya. Luar biasa sekali ya keramatnya Abah Ya, Mas gitu. Muhammad Jadi kalau Saleh. saya makan. Iya. Apalagi deh, anak saya jauh. Anak saya di Sumbawa. Oh. Saya kalau udah anak saya putus komunikasi, HP-nya mati, yang saya pegang itu ya batu nisan yang sini. Kalau yang kepala enggak berani. Canggah, ngapunten canggah, panjenengan tindak datang Sumbawa, panjenengan bola wale, atine yoga mula nika canggah. 5 menit berikutnya nelpon, ada apa? Gitu katanya, ada apa bagaimana? Apa tidak ngepel kamu kok? Ada apa? Loh, enggak, tadi kayaknya ada oh ya mama ini. Oh, gitu. Saya betul-betul. Ya, itulah penjelasan juru kunci makom Abah Mas Muhammad Saleh dalam perbincangan wisata religi kami di pesarian makom Waliullah Abah Mas Muhammad Saleh, Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai jumpa dan nantikan video-video kami terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.